Kemudian yang kedua, seandainya terbukti, apakah dengan seandainya surat itu berpihak kepada 02 seperti itu, apakah menyebabkan terjadi perubahan perolehan suara atau tidak? Seandainya misalnya, maka pihak 02 mengajukan gugatan ke MK dan terbukti ada kecurangan. Nah, dalam terbukti kecurangan tersebut seandainya hasilnya dinyatakan berpihak semua hasil ke 02, namun tidak menyebabkan terjadi perubahan perolehan suara dari semula 02 menjadi menang, ya, seandainya tidak ada perubahan signifikan sehingga berbalik ke hasil kemenangan, maka MK juga mengatakan bahwa terbukti dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, namun tidak menyebabkan terjadinya perubahan kemenangan. Nah, itu mekanisme yang diatur oleh negara. Maka apakah turun ke jabatan adalah mekanisme konstitusional? Jawabannya itu adalah bukan mekanisme konstitusional, wujud menurut pandangan saya selaku pengamat hukum dan pengajar di bidang tata negara, itu adalah wujud kekesalan, kekecewaan karena capek, wujud kesalahan dari tim ses maupun para pasangan calon yang akibat kekecewaan itu dia belum bisa menerima kenyataan karena telah mengorbankan banyak waktu, energi, bahkan uang, bahkan korban perasaan. Itu bertengkar sama istri pada saat upaya pemenangan itu. Karena ada iklan di media sosial, ya, ada meme gara-gara sibuk kampanye sang istri jadi tim ses, anak suami terlantar dan sebagainya. Jadi kita tahu bahwa ada pihak yang semua pihak baik pihak menang maupun kalah banyak mengorbankan waktu, ya, banyak mengorbankan waktu biaya, tapi minimal pihak yang menang minimal terkompensasi dengan kemenangan itu atas segala capaian dan biaya yang dikorbankan itu. Nah, menurut saya aksi 21 aksi tanggal 22 Mei yang dilakukan kemarin pada malam tadi itu bukan merupakan upaya delegitimasi, tetapi kesalahan. Karena saya tidak melihat tuntutan di dalam aksi itu adalah tuntutan untuk batal pemilu, hasil pemilu. Hanya saja 02 mengatakan menolak hasil pemilihan umum. Nah, seharusnya wujud penolakan dari hasil pemilihan itu dibarengi dengan secara hukum harus dibarengi dengan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Itulah mekanisme konstitusional yang disiapkan oleh negara dan diwakili oleh para penyelenggara negara di masa lalu. Dan ini menjadi media bagi kita dalam proses pergantian kepemimpinan depan. Bahwa menolak adalah hak dari salah satu pasangan, tetapi sebagai tindak lanjut dari menolak itu bukan diikuti dengan upaya kesalahan dengan aksi demonstrasi, karena itu merugikan banyak pihak dan akan memecah belah bangsa kita. Dan itu tidak menguntungkan. Nah, cara yang beradab dan konstitusional itu apa? Menggunakan jalur yang dilakukan oleh negara itu oleh mekanisme gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi, sebagaimana saya katakan di awal tadi, diberikan oleh Undang-Undang Dasar, ya, satu kewenangan untuk bisa menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Ini kan masalah hasil nih. Nah, seharusnya jalur ini yang digunakan. Ini jalur konstitusional. Kalau misalnya seandainya jalan itu dilakukan tanggal 22 Mei itu adalah sebagai upaya demokrasi, itu adalah jalur konstitusional. Walaupun saya tidak tahu apakah betul upaya melakukan demokrasi atau tidak, tapi saya tidak berandaan tentang menduga. Tetapi seandainya itu tidak dimaksudkan untuk melakukan upaya delegitimasi, tetapi hanya sebuah luapan emosi sesaat, sebagai sebuah kecewaan luar biasa atas perolehan hasil yang tidak sebanding dengan upaya yang dilakukan oleh tim ses 02, itu bisa dipahami sebagai wujud kekecewaan. Jadi bisa saja dipahami sebagai bentuk aksi demonstrasi biasa. Salah. Mahasiswa kecewa dengan lemahnya kinerja mahasiswa demo. Tidak lepas dari itu. Tetapi seandainya niatannya adalah melakukan delegitimasi hasil pemilu, ya, apalagi mau menuntut adanya dilakukan pemilihan umum ulang, maka bukan jalur itu yang digunakan, tapi adalah jalur Mahkamah Konstitusi. Bukan tidak mungkin ketika pihak dalam hal 02 nanti ketika melakukan gugatan MK terbukti ada upaya secara terstruktur, sistematis dan masif oleh para penyelenggara negara, mulai dari KPU sampai dengan KPU tingkat kabupaten kota, sampai dengan termasuk juga upaya terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh
pemilu, Bawaslu maupun Bawaslu provinsi serta Bawaslu kabupaten kota. Seandainya terbukti para penyelenggara itu melakukan kecurangan, praktek kecurangan sebagai penyelenggara yang seharusnya netral, tetapi kemudian itu malah menjadi bagian afiliasi daripada mendukung salah satu para kontestan yang bertarung dalam kontestasi politik, maka bisa saja Mahkamah Konstitusi ketika terbukti itu semua TSM unsur terbukti negara-negara melakukan kecurangan secara struktur sistematis dan masif, bisa saja MK kemudian nanti memutuskan bahwa untuk dilakukan pemilihan umum ulang. Itulah kemudian mekanisme konstitusional, bukan dengan cara mewacanakan dengan menggunakan narasi-narasi ataupun argumentasi bahwa pemilu curang, sehingga kemudian supaya trust dan publik terhadap pemerintah ke depan turun, tetapi tidak melalui mekanisme hukum. Mekanisme pasti itu ada mekanisme hukum. Apa beda kalau kemudian dikatakan, misalnya saya katakan Anda atau saudara telah mencuri uang saya, targetnya hanya menyebabkan nama saudara itu buruk, kehilangan kepercayaan di publik, tapi di hukum adalah supaya terbukti, makanya harus ada dilakukan pembuktian di pengadilan. Nah itu jalurnya, jalur konstitusional. Maka seandainya wacana mengatakan bahwa pemerintah itu narasi-narasi itu dengan mengatakan bahwa penyelenggara pemilu curang, maka menurut saya itu hoax juga. Karena apa? Sebelum dibuktikan. Apa beda kalau saya katakan saudara telah mencuri uang saya, tapi saya nggak melalui proses pembuktian, ya kan? Sebagai sebuah, menurut saya, sebagai petarung yang unggul, petarung yang patriot, seharusnya harus diikuti dengan sengketa penyelesaian sengketa hasil pemilu yang secara politik juga. Menurut pendapat saya ya, karena turun ke jalan, apapun alasannya, apakah upaya dalam melakukan delegitimasi hasil pemilihan umum maupun terhadap dalam upaya melakukan hanya sebatas meluapkan kekecewaan atau kemarahan atau kesalahan disebabkan karena sudah capeknya para tim ses untuk melakukan kebenaran, tapi ternyata hasil berpihak pada pihak lain, itu adalah jalur inkonstitusional. Maka gunakan jalur yang konstitusional. Terus karena saya bukan memilih 01, saya memilih 02. Karena bukan suatu hal yang haram, bukan suatu hal yang kalau kita menyatakan kita. Tapi saya tidak senang dengan narasi yang dibangun untuk mengatakan bahwa pemilu curang, tetapi hanya sebatas itu, tapi tidak mau diikuti dengan upaya gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai jalur konstitusional, jalur yang digunakan oleh yang diberikan oleh negara. Ya kan? Saya rasa Indonesia memerlukan pemimpin yang patriotik, kemudian yang nasionalis, ya, patriotik, nasionalis, dan kemudian berjiwa besar. Di mana ketika wasit sudah mengatakan Anda kalah, maka ada dua kemungkinan cuma pilihan, tidak ada pilihan ketiga. Yang pertama adalah terima hasil, atau pilihan kedua kalau memang ada indikasi wasit itu bermain mata atau berselingkuh dengan pihak lawan yang menyatakan menang, maka pembuktian itu harus kita lakukan di pengadilan. Atau pembuktian itu harus kita ajukan misalnya kalau di sebuah pertarungan dalam kompetisi olahraga, ya kan ada komite banding. Bisa diajukan ke ada hakim yang menentukan, bukan dengan membangun narasi bahwa pemilu curang, pemilu pemilu melibatkan tidak hanya curang, tapi juga melibatkan pelanggaran dan keberpihakan yang dilakukan oleh negara secara struktur, sistematis dan masif. Tapi tidak menggunakan jalur yang disediakan secara konstitusional dengan menggunakan konstitusi. Nah, menurut pandangan saya itu. Nah, sekarang kita lihat apakah ini menjadi potensi terhadap ancaman kedewasaan demokrasi di masa depan. Jawaban saya, tadi ada dua pilihan. Pilihan kedua, aksi tanggal 22 Mei itu ada dua kemungkinan. Pertama, hanya sebagai luapan kekesalan saja, ya, dari sebuah upaya panjang pemenangan yang dilakukan mengorbankan banyak hal, baik material maupun imaterial, tapi kemudian tidak diikuti dengan hasil sesuai dengan ekspektasi yang ada. Atau yang kedua, ini adalah bagian daripada upaya melakukan delegitimasi. Nah, hemat saya, kedua-dua alasan dorongan dilakukannya aksi demonstrasi tanggal 22 Mei itu tetaplah itu merupakan
berpotensi menjadi ancaman terhadap kedewasaan kita dalam demokrasi. Dua alat upaya dalam rangka secara sengaja melakukan delegitimasi terhadap pemilu maupun dalam rangka meluapkan kesalahan di depan publik secara massal. Kedua-duanya menunjukkan bahwa kita ternyata belum siap berdemokrasi. Mungkin di mulut masih mengatakan berdemokrasi, tetapi realita yang tidak sesuai dengan kenyataan, dengan realita kenyataan sesuai dengan ekspektasi dan dengan harapan, tapi belum bisa kita sikapi secara demokratis. Bagaimana cara menyikapi secara demokratis? Cara menyikapi hasil pemilihan umum yang menurut kita tidak seimbang hasilnya dengan upaya keras kita, terus juga dengan adanya indikasi kecurangan, maka upaya penyelesaian secara demokrasinya itu adalah melalui jalur secara konstitusional, yaitu Mahkamah Konstitusi. Itu yang jalur yang digunakan seharusnya. Itu jalur yang digunakan, ya. Sehingga memang saya peristiwa kemarin, ya, apapun alasannya, tetap menjadi potensi ancaman terhadap demokrasi. Apa konsekuensi politiknya ke depan bagi pemerintahan yang sah ke depan? Sepanjang tidak digugat ke Mahkamah Konstitusi, maka sepanjang itu juga dianggap bahwa narasi kecurangan tidak terbukti. Kenapa? Tidak mau dibuktikan. Pihak yang kalah, ya, pihak merasa dirugikan akibat indikasi kecurangan tidak mau pembuktian. Maka karena tidak dilakukan pembuktian, maka dianggap tidak bukti. Dianggap tidak ada. Oleh karena dianggap tidak ada, maka KPU secara hukum sah dan wajib melakukan penetapan hasil pemilu, bahkan wajib berhak untuk melakukan MPR untuk melakukan pelantikan terhadap melantik presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, oleh karena itu cara yang beradab dan konstitusional sebagai sebuah negara hukum, negara yang berdaulat atas rakyat, itu adalah jalur yang digunakan oleh negara secara konstitusional. Bukan dengan menggunakan membangun narasi tanpa keinginan untuk melakukan pembuktian di pengadilan di Mahkamah. Jadi itu saja saya rasa. Saya sudah dari tadi mengakhiri materi ini sambil dengan mengisi momentum 14 sampai dengan kehadiran narasumber kedua, dan saya rasa narasumber kedua menggunakan strategi yang sama seperti saya, tidak akan mengakhiri materi beliau sebelum datang narasumber ketiga. Jadi narasumber yang ketiga juga akan menggunakan nanti strategi cerdas, tidak akan mengakhiri sebelum waktunya tiba, sehingga tidak ada pertanyaan dari Pak. Jadi demikian bahasan dari saya. Selebihnya ulas nanti bila mana ada yang ditanyakan atau bisa saja nanti adik-adik semua atau mungkin ada abang-abang yang mungkin berbeda pendapat, ya tidak apa-apa. Kita ruang dimana kita kemudian saling bertukar pendapat, ya, melihat dari seluruh aspek, ya, bukan terkait dengan perdebatan, tapi adalah berusaha duduk di antara bangsa untuk melihat secara cerdas, secara kepala dingin untuk melihat bahwa ada agenda-agenda ke depan yang secara konstitusional yang perlu dilakukan guna bisa menatap wajah Indonesia lebih baik, sehingga kemudian pemerintah dapat fokus dalam menyelenggarakan pemerintahan lebih baik dengan tanpa dibumbui atau diwarnai aroma kecurangan, tapi tidak dilakukan melalui upaya pembuktian kebenaran. Demikian saya kembali kepada saudara. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yawan SPM yang telah support ininya. Selanjutnya materi kedua Bapak Indra Amil Mati, terus Ketua Kota Aceh. Ini proses pemilu sudah kita lakukan hingga tahap penetapan hasil pemilu. Jadi narasi yang dilontarkan di bahwasanya negara ini yang kepada anak narasi ini dibangun dilontarkan hingga menjadi konsumsi publik dan tidak untuk kemungkinan ini ketika ada yang terhadap penyelenggaraan pemilu dan regulasi perolehan suara mungkin untuk tema ini Bang tentang dua besarnya bisa dilakukan. Kira silakan.
dengar nggak saudara? Dengar. Dengar, belakang dengar ya? Nggak dengar, belakang ke depan lagi. Ya. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati para pengawas, pertama, karena saya sudah mulai dari waktu kita. Termasuk juga kita adik-adik semua, baik dari pihak yang menyelenggarakan dan lembaga analisa, simulasi itu juga, dan simulasi itu kemudian juga adik-adik semua dari kampus yang rekan yang berhadir. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terkait dengan persoalan wacana diskriminasi, kemudian tadi ada menyampaikan dari moderator bahwa ada pesan negara ini memihak kepada petahana, kepada incumbent. Jadi ini memang bahwa ada anggapan, ada asumsi bahwa penyelenggara dekat dengan petahana ini memang menjadi isu sejak pemilu. Jadi ini memang sejak pemilu sudah lama. Jadi kalau kita ingat di pemilu 2014 itu yang mengumandangkan bahwa penyelenggara dekat dengan petahana, waktu itu kan dianggap petahana itu Pak pasangan Prabowo dan Hasanah Jasa ya, karena Hasanah Jasa itu kan termasuk dalam koalisinya Demokrat, karena koalisinya waktu itu SBY. Nah, jadi yang menyuarakan bahwa yang mengkritik tes ya. Jadi pada waktu pemilu 2014, saya ulangi sedikit. Jadi wacana bahwa penyelenggara dekat dengan incumbent, dengan petahana itu memang sudah menjadi isu rutin pemilu. Nah, jadi di pemilu 2014 yang lalu, ini pemilu 2019, 5 tahun yang lalu 2014, itu yang menyuarakan bahwa penyelenggara dekat dengan petahana itu justru kubunya Pak Jokowi dan Pak JK, Jokowi JK pada waktu itu. Kalau kita ingat, bahkan sampai ada kawal pemilu ORG dulu 2014. Jadi KPU itu berupaya membuka informasi sedemikian rupa. Jadi di KPU itu transparansi itu demikian dipentingkan. Setiap tahapan penyelenggaraan pemilu selalu terbuka. Jadi pemilu ini sampai dengan penetapan kemarin itu penetapan suara itu. Jadi penetapan suara, belum penetapan pasangan calon yang menang. Demikian juga kita di kabupaten kota, DPR RI dan DPRA ya, provinsi dan nasional itu belum menetapkan perolehan kursi. Yang ditetapkan masih perolehan suara. Maka diberikan kesempatan untuk melakukan gugatan selama 3 hari. Jadi pemilu itu sampai dengan pelantikan ya, ujungnya itu pelantikan. Pelantikan presiden, pelantikan anggota DPR, pelantikan anggota DPD. Jadi penyelenggaraan pemilu itu dibagi dalam tahapan-tahapan. Sebelum pelantikan ada tahapan penetapan, sebelum penetapan ada tahapan rekap suara. Sebelum rekap suara ada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Sebelum pemungutan suara ada tahapan logistik, persiapan logistik, ada tahapan kampanye, ada tahapan sosialisasi. Sebelumnya lagi ada tahapan pengajuan bakal calon legislatif. Sebelumnya lagi ada tahapan apa lagi? Verifikasi partai politik. Kemudian ada tahapan yang panjang lagi, tahapan pemutahiran data pemilih ya. Ini supaya kita paham. Jadi tidak tiba-tiba ujuk-ujuk langsung ada pasangan terpilih, tiba-tiba ada hasil rekap suara. Jadi dibagi dalam tahapan-tahapan. Kalau dimulai dari ujung ya, karena kalau orang KPU itu penyelenggara, tanggal yang ada itu hanya tanggal pelantikan presiden. Maka kita urut ke belakang. Jadi maka setiap tahapan tadi ya, dari mulai pemutakhiran pemilih itu terbuka.
kita membuat aplikasi, KPU membuat aplikasi namanya aplikasi data pemilih, ya, sistem informasi data pemilih, SIDALI. Siapa yang kemarin pernah cek namanya pakai aplikasi KPU, terdaftar atau tidak? Ada nggak? Ada. Nah, itu dia pakai aplikasi. Jadi pemutakhiran pemilih menggunakan IT, dan itu kita buka kepada masyarakat. Begitu juga ketika verifikasi partai politik, ada aplikasinya, ada namanya SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Mau lihat partai politik apa, siapa pengurusnya, berapa banyak anggotanya, itu bisa dilihat di SIPOL. Begitu juga pada waktu pengajuan bakal calon, ada namanya SILON, Sistem Informasi Pencalonan. Nah, jadi sampai dengan kemudian pada waktu pemungutan penghitungan suara, itulah aplikasinya Situng. Ini pasti agak populer kan, karena banyak dikritik. Nah, jadi semua dibagi dalam aplikasi-aplikasi. Nah, di 2014 aplikasi Situng itu sudah dibuka, sudah dimulai. Nah, sudah dimulai, itu membuka data C1, semua C1 setiap TPS se-Indonesia itu di-scan dan di-upload. Kemudian datanya di-entry. Nah, kemudian data di-entry. Nah, karena sudah terbuka demikian, maka pada waktu itu relawannya Jokowi JK itu membuat website kawalpemilu.org. Jadi mereka mengawal setiap C1 ya. Kemudian ada relawan di setiap TPS mengirimkan foto C1. Kemudian di cross check dengan C1 yang diupload oleh KPU yang melalui KPU KIP Kabupaten Kota. Jadi dan ini diapresiasi secara internasional, dianggap sebagai satu keterbukaan yang sangat besar. Nah, jadi pemilu kita itu, ya, pemilu Indonesia itu dulu yang pemilu 2014 ya, ini kalau cerita internasional, cerita dunia, pemilu 2014 itu dikatakan sebagai pemilu paling rumit di dunia. Ya, karena pemilunya 4 kota, waktunya 6 jam. Kita pemungutan suara itu kalau yang kemarin jam 7 pagi sampai jam 1 siang, 6 jam. Indonesia memang negara terbesar, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika dan India. Ya, tapi India itu pemilunya 4 hari, bukan kayak kita setengah hari. Atau 1 hari harus selesai. Di India pemilu 4 hari. Di Filipina juga begitu, sekitar 3 hari. Di Amerika pemilunya itu ada 3 metode pemilu. Yang pertama itu bisa pakai Dropbox. Jadi surat suara itu, ini beda dengan kita. Kalau kita ini kan surat suara ini dianggap sakral sekali. Nah, nggak bisa tidak, kalau ada satu yang robek aja nggak boleh keluar tuh dari gudang KIP atau KPU. Kalau di Amerika, orang kalau mau surat suara itu bisa ambil di swalayan. Kalau kita kayak di tempat-tempat yang ramai seperti di Indomaret mungkin, atau di Sujuya atau di Hermes Mall itu surat suara ditaruh di situ. Orang bisa ambil, coblos, dilipat, kemudian nanti ada Dropbox, ya, ada kotak yang agak besar, ditempatkan di tempat-tempat yang strategis. Orang bisa masukkan di Dropbox. Itu berlangsung 2 minggu sebelum hari H. Jadi bahkan ada yang drive-thru. Kalau ada belanja beli KFC di Batoh itu bisa belanja naik mobil ya, nggak perlu turun mobil. Nah, Dropbox itu juga begitu. Ada yang bisa sambil naik mobil dijatuhkan saja, nggak perlu turun. Itu yang pertama metodenya. Jadi pakai Dropbox. Yang kedua bisa pakai pos atau pakai internet. Jadi boleh pakai internet, dia kirim, kita nggak tahu bagaimana mekanisme pengecekan supaya jangan ganda ya. Tapi di sana memang kalaupun ada yang mencoba memilih 2 kali, itu ancaman hukumannya berat sekali. Dan orang nggak mau mengambil resiko itu. Jadi yang kedua itu pakai internet, electronic voting, internet voting. Yang ketiga baru datang pada hari H. Datang pada hari H itu bukan seperti kita jam 7 sampai jam 1, tapi dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam pakai electronic voting. Dibuka. Nah, jadi itu di Amerika, ya. Metode di Amerika. Jadi kalau kita itu
pemilu di 2014 4 kotak dianggap paling rumit di dunia. Pemilu 2019 ini 5 kotak dibilang sebagai pemilu paling rumit di dunia dan di akhirat katanya. Karena memang tingkat kerepotannya tinggi sekali. Jadi masalah pihak tuduhan bahwa penyelenggara dekat dengan petahana itu memang sudah nature-nya pemilu. Setiap pemilu itu selalu begitu. Sulitnya lagi adalah kalau penyelenggara tidak dekat dengan petahana yang notabene adalah pemerintah dan penguasa, itu juga salah. Karena regulasi itu di tangan pemerintah, fasilitas di tangan pemerintah, anggaran di tangan pemerintah. Kita penyelenggara ketika melakukan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemilu sangat penting dengan pemerintah. Di beberapa tempat misalnya, kalau di Banda Aceh sebagai contoh, ya kita anggaran itu nggak besar. Banyak sekali kegiatan kita tidak sanggup sewa tempat, sehingga memakai fasilitas pemerintah yang paling gampang. Tidak bayar tempat, hanya bayar uang kebersihan. Mungkin yang mahasiswa yang sering mengadakan kegiatan biasalah tahu ya. Jadi hanya bayar 500.000, 1 juta, kita sudah bisa pakai tempat dengan kapasitas 400 orang misalnya. Kalau tempat-tempat yang kecil juga bisa banyak kita pakai. Nah, kemudian misalnya lagi, kalau tidak dekat dengan pemerintah, di Aceh Jaya dan di beberapa daerah kabupaten kota lain sepanjang pemantauan saya, Aceh Jaya itu bupatinya melarang PNS atau perangkat kampung untuk terlibat menjadi penyelenggara pemilu. Ini udah repot. Jadi penyelenggara pemilu ini kita penting juga untuk melibatkan pihak-pihak yang punya potensi dan sudah terbiasa bekerja dengan penduduk di kampung. Nah, jadi pemutakhiran pemilih itu susah. Kalau nanti yang pergi itu hanya mahasiswa atau orang-orang yang tidak terlibat dalam kepengurusan atau aparat kampung. Tapi kalau di aparat kampung, dia udah tahu ini rumah ini udah pindah. Ini rumah ini, yang ini udah nggak ada lagi. Ini orang ini baru pindah. Ini sudah pindah, sudah ada surat pindah. Ini sudah pindah, tidak ada surat pindah. Dia udah tahu. Jadi lebih simple kerjanya. Jadi kalau ada statement kepala daerah tidak boleh aparat PNS atau aparat kampung menjadi penyelenggara, itu ada masalah dengan hubungan antara penyelenggara dengan kepala daerah. Ada perspektif negatif. Nah, satu lagi misalnya, kalau tidak dekat penyelenggara dengan penguasa, kita bisa lihat seperti misalnya sekarang di Simelu. Di Simelu itu kepala daerahnya, bupati tidak mau melantik anggota KIP-nya. Jadi kita ini kan kalau di Aceh berbeda dengan daerah lain. Daerah lain itu patokannya untuk rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten kota dan provinsi itu memakai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kalau kita memakai di samping Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Maka kalau di daerah lain satu pintu rekrutmen itu, yang rekrutnya KPU RI, yang SK-nya KPU RI, yang lantik KPU RI. Tapi kalau di Aceh yang rekrutnya DPR, yang membuat SK-nya KPU RI, yang melantiknya bupati, wali kota atau gubernur. Jadi kalau tidak harmonis hubungannya, tidak baik hubungan, itu menjadi repot. Nah, maka terkait dengan itu tadi bahwa memang penyelenggara ini memang sebenarnya punya kebutuhan atau harus memang diminta untuk bisa dekat dengan petahana. Tapi memang itu menjadi tuduhan-tuduhan. Nah, persoalannya adalah mungkin dalam kaitan dengan pemilu kita ini, ya, bahwa banyak isu-isu yang beredar itu tidak direspon dengan cepat dan tepat. Nah, mungkin ini yang menjadi sedikit permasalahan. Tapi kalau sepanjang pengamatan saya sebagai ketua KIP, tidak ada keberpihakan dari KPU ya terhadap petahana yang menonjol. Jadi kita ini kan implementator dari
dari undang-undang, dari aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dan DPR. Jadi sepanjang apa yang sudah dilakukan, saya pikir itu semua sudah tepat pada porsinya. Beberapa isu yang beredar itu, misalnya dari kemarin soal kotak suara ya, kotak suara dan terbuat dari kardus misalnya. Ini kan menjadi isu-isu yang kemudian menjadi panjang, agak terlambat KPU mengantisipasi sehingga kemudian menjadi liar. Jadi sebenarnya kotak suara itu sudah kita pakai sejak pemilu 2014. Jadi di pemilu 2014 tidak menjadi permasalahan. Orang dengan gangguan jiwa memilih. Kita sering bilang orang gila memilih. Ini isu yang kedua, juga agak ramai. Orang gila memilih ini, tapi kalau di rumah sakit jiwa, kami datang ke sana, sampaikan orang gila, kami ingin mendata orang gila, itu langsung marah. Jadi pihak rumah sakit jiwa langsung marah. Dia langsung bilang bahwa Pak, jangan dibilang orang gila katanya. Karena orang gila berarti kalau kita bilang orang gila berarti kita vonis dia tidak akan sembuh lagi, dia gila seterusnya permanen. Kami di sini menyebutnya dengan orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa yang di sini yang kami rawat sama dengan orang sakit yang dirawat di rumah sakit sebelah, dia bilang. Rumah sakit Jenderal Abidin. Jadi orang sakit paru-paru, orang sakit jantung, orang sakit diabetes sama dengan orang dengan gangguan jiwa. Dia kalau diobati bisa sembuh. Maka tidak mungkin mereka juga kita hilangkan haknya. Kemudian beberapa isu lain misalnya yang sangat jelas sebenarnya, misalnya isu 7 kontainer surat suara tercoblos ya. Itu dari pertama kita sudah tahu bahwa itu pasti hoax. Karena jadi yang pertama surat suara itu terjadi sekitar isu itu keluar tanggal 2. Saya lupa Januari apa Desember. Ya, kalau nggak salah Januari. 2 Januari isu itu dikeluarkan. 7 kontainer surat suara tercoblos atau sama dengan sekitar 70 juta surat suara. Pada waktu itu surat suara itu belum disahkan. Jadi template surat suara itu belum ada yang fix. Nah, jadi kita di KPU ini untuk mengesahkan surat suara itu susah. Ya, terkait dengan nama ada yang mau ditambah, ada yang mau dikurangi, ada yang titik, ada yang koma, masalah gelar, ya. Belum lagi masalah foto. Kalau untuk presiden dan wakil presiden, ya. Foto bisa jadi 1 hari sebelum kita menetapkan memvalidasi surat suara bisa berubah. Saya nggak mau lagi pakai foto ini, ya. Mau pakai foto yang lain. Oke, boleh ya. Nah, jadi isu-isu ini sebenarnya adalah sudah menjadi nature-nya pemilu. Jadi penyelenggara dianggap dekat dengan petahana, padahal ini memang keharusan juga bahwa penyelenggara mau tidak mau memang harus melakukan koordinasi yang baik dengan pihak pemerintah. Nah, itu yang menjadikan timbul asumsi-asumsi yang kurang tepat seperti itu. Tapi pada dasarnya memang tidak ada. Kemudian mengenai tahapan-tahapan, yang terakhir mengenai tahapan rekap suara. Kenapa kok tanggal 22 ditetapkan harusnya, tapi kenapa kok di tanggal 21 subuh sudah ditetapkan? Jadi jadwal tahapan pemilu itu ya, itu ada PKPU-nya. Biasanya tidak fix tanggal berapa. Yang biasa itu adalah tahapan-tahapan itu diberikan tenggang waktu, ya, tenggang waktu. Misalnya untuk rekapitulasi di tingkat kota itu bisa dilakukan mulai tanggal 22 April, ya, kita pemungutan suara 17 April, 22 April sampai dengan 4 Mei 2019. Pada Aceh selesai tanggal 28 April, selesai jam 4 subuh. Jam 4 subuh kita tetapkan. Begitu juga di KPU RI. Itu tanggal 22 adalah tanggal akhir tenggang waktu untuk melakukan penetapan rekap penghitungan hasil suara. Nah, jadi kebetulan sudah selesai tanggal 21 subuh ditetapkan langsung oleh KPU. Jadi bukan untuk mendahului atau bukan lebih cepat daripada jadwal, tapi tanggal 22 adalah tanggal batas akhir untuk dilakukan penetapan rekap hasil penghitungan suara. Mungkin itu dulu sementara. Baik, terima kasih kepada Bang Indra yang telah memaparkan pemaparannya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan.
untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Al-Farabi. Saya dari mahasiswa UIN Al-Amiri. Sebelumnya kita berikan apresiasi dulu kepada moderator dan pemateri kita. Yang ingin saya tanyakan, akhir-akhir ini kita merasa terganggu dengan sosmed kita yang disengajai oleh pemerintah untuk dibatasi. Dan judul diskusi kita hari ini adalah ancaman terhadap demokrasi Indonesia. Jika pemerintah melakukan tindakan untuk membatasi sosial media, itu menurut saya sudah melanggar Undang-Undang 45 pada pasal kalau tidak salah 28R, yang artinya semua orang berhak untuk mendapatkan informasi. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat bapak-bapak yang di depan terhadap kebijakan pemerintah yang kemarin itu katanya membatasi sosmed. Dan yang kedua, soal orang gila, bukan orang gila, maksudnya orang gangguan jiwa bisa memilih. Saya secara pribadi tidak setuju. Kenapa? Saya ini anak biologi ya. Orang gangguan jiwa itu sebenarnya tidaklah sama. Ya. Sebenarnya orang gangguan jiwa itu tidaklah sama seperti orang yang di rumah sakit ini. Orang yang di rumah sakit ini yang sakit jantungnya, tapi dia masih bisa berpikir dengan jernih. Tapi jika orang sakit, orang gangguan jiwa, dia itu tidak bisa berpikir yang mana calon yang akan dia pilih. Jika saya jadi presiden, misalnya ada orang yang gangguan jiwa, maka saya bisa mempengaruhi dia untuk memilih saya. Kenapa? Karena dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Dan jika orang gangguan jiwa bisa memilih, maka apakah kita setuju jika orang gangguan jiwa bisa mencalonkan jadi presiden? Dan pertanyaan saya, bagaimana tanggapan kepada Bapak terhadap yang tadi yang saya sampaikan tadi? Jika salah, mohon dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arini Rahmi. Saya mahasiswa Universitas Syah Kuala. Saya di sini dari Pelmabar Banda Aceh. Baik. Tadi pemateri pertama mengatakan bahwa kita bisa saja melakukan gugatan terhadap apa yang sudah terjadi, tidak dengan aksi turun ke jalan, tapi melalui gugatan-gugatan. Nah, bagaimana pandangan Bapak kalau ada kasusnya mahasiswa atau masyarakat yang menggugat, baik itu melalui tulisan yang diposting ke media massa atau media cetak, itu ditangkap dan dipaksa bungkam? Contohnya kasus Dr. Ami yang ditangkap karena menyuarakan aspirasi masyarakat. Lalu bagaimana dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum? Yang saya minta di sini pandangan dari Bapak-bapak yang ada di depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita karena pemateri ketiga Bapak Farul Rizal Yusuf dari Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Panwasli Aceh. Jadi untuk penanya ketiga kita pending dulu. Kita akan kasih kesempatan bertanya setelah pemaparan dari Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Panwasli Aceh. Kepada Bapak Farul Rizal Yusuf kami persilakan dengan segala hormat.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Yang pertama saya memohon maaf karena kebetulan tadi kita juga ada sidang pelanggaran administratif dan baru saja kami putuskan, jadi ada beberapa typo-typo yang kemudian yang harus kami lakukan proses penandatanganan ya. Dan kemudian ini juga kami harus melakukan prosesnya karena ada batas waktu untuk proses pengajuan PHPU atau ke MK itu batas waktunya tanggal 24 ini besok. Nah, yang pertama itu ya klarifikasi saya kepada teman-teman pengundang kenapa Farul atau dari Panwas bisa telat ya. Nah, ini jadi terkait dengan apa yang menjadi kewenangan daripada pengawas pemilu seperti yang kita ketahui bahwa amanat dari Undang-Undang nomor 7 juga selain melakukan proses pengawasan tahapan pemilu, kemudian ada mandat baru yang diberikan oleh Undang-Undang nomor 7 yakni dapat melakukan proses persidangan. Jadi dia ada proses persidangan sengketa proses, kemudian ada sidang administrasi, kemudian penanganan pelanggaran kode etik. Nah, terus dari beberapa proses yang sudah kita jalani itu, jadi memang agak lumayan banyak sih memang. Jadi saya ingin memperlihatkan proses atau grafik terkait dengan beberapa penanganan pelanggaran. Dari totalnya ada 168 laporan, kemudian 208 temuan. Yang diregister 184. Nah, kemudian beberapa jenis pelanggaran itu dari mulai pelanggaran administrasi ada sekitar 51 kasus, pidana ada 50, dugaan pidana 53 kasus, kode etik 42, bukan pelanggaran walaupun dilaporkan ke Bawaslu itu sekitar 25, kemudian pelanggaran lainnya itu ada sekitar 13. Artinya memang lumayan banyak juga ini ya dari sisi laporan ataupun dari temuan. Nah, kemudian untuk apa sebenarnya bahwa Undang-Undang nomor 7 memberikan mandat kepada pengawas pemilu misalnya. Nah, seperti bahwa penyelenggaraan proses demokrasi di Indonesia seperti yang diamanatkan dalam pasal 22 huruf E ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu mandatnya diberikan kepada lembaga yang bersifat secara nasional ya. Nah, jadi itulah ada KPU dan kemudian diterjemahkan ada namanya pengawas pemilu. Nah, itu yang menjadi salah satu-satunya lembaga menjadi lembaga penyelenggara dan kemudian adanya lembaga pengawas pemilu. Nah, kemudian lambat laun ketika berjalan ada dua lembaga, ada penyelenggara dan ada pengawas. Nah, pada akhirnya ini ada lembaga yang kemudian lahir untuk meluruskan etik, meluruskan tata cara atau perilaku dari penyelenggara. Lahirlah namanya menjadi lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, mungkin baru-baru ini teman-teman juga ada membaca terkait dengan beberapa putusan-putusan DKPP. Yang terakhir kena bagi teman-teman kita itu di Aceh Selatan. Nah, ini salah satu yang dilakukan ini adalah untuk menegakkan aturan bagi lembaga penyelenggara, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas. Dan kemudian terkait dengan proses
perselisihan hasil itu menjadi ranahnya MK. Nah, ini kan sebenarnya di dalam regulasi ini sebenarnya sudah diatur terkait dengan proses pemilu, itu semuanya telah diatur. Ada mekanisme komplainnya seperti apa, ada jalurnya. Proses pelanggaran administrasi ke Bawaslu, kode etik bisa langsung ke DKPP. Pidana itu ada ranahnya Bawaslu, ada sentra Gakumdu. Ada Bawaslu, di dalamnya ada kepolisian dan ada jaksa. Dan kemudian pada tahapan pada hari ini itu sudah 2 putusan yang ingkrah. Ada 4, ada dua lagi sedang diproses dalam proses persidangan ini di kota Banda Aceh. Dan kemudian akan menyusul Aceh Besar dan kasus di Aceh Utara. Mudah-mudahan ini bisa dinyatakan oleh jaksa terpenuhi syarat formil dan materialnya bisa terpenuhi. Artinya sudah ikrah dua yang sudah dikeluarkan putusan. Yang pertama di Langsa dan yang kedua di PD Jaya. Nah, ini salah satu role yang memang dalam proses penegakan hukum dan keadilan pemilu itu semuanya sebenarnya sudah diatur. Tergantung kita mau mengambil perannya di mana. Nah, jadi ada peran bagi kita untuk melakukan itu. Udah, oke, baik, karena panitia sudah ini, mungkin dari situ saja ya. Mungkin kita bisa di lain waktu nanti, karena memang menjelang berbuka puasa ya. Sebenarnya cukup banyak bahan yang memang mungkin teman-teman panitia bisa melakukan share bagaimana melakukan proses gugatan di MK pasca pemilu ini. Saya pikir demikian dulu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Farul yang telah menyampaikan pemaparan materinya. Mungkin karena waktu sudah menjelang buka puasa, jadi kita tutup untuk 2 pertanyaan aja, mengingat kita akan lebih berdiskusi dengan materi. Iwan, jadi ada 2 pertanyaan. Tadi yang pertama dari Sultan, yang kedua dari Arini. Ya, jadi sebenarnya ini sama nih Pak. Pertanyaannya lebih kepada bagaimana pembungkaman terhadap hak berpendapat dan berekspresi sebenarnya Pak. Yang pertama itu Sultan tentang pemerintah membatasi akses di media sosial dari Sultan. Yang kedua dari Arini tentang pembungkaman hak berpendapat dan berekspresi. Mungkin kepada pemateri ini sekaligus nih Bang Farul bisa dijawab pertanyaan dari teman-teman. Kepada pemateri yang kedua, Bang Kurniawan mungkin bisa dijelaskan Bang secara singkat si Sultan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah lengkap ya narasumbernya. Berarti lengkaplah diskusi kita dan lengkaplah puasa kita kali ini ya. Ya, ada dari Kiai Kip, Kota Banda Aceh ya, dan dari Bawaslu Bapak Karum. Saya mau memberikan pandangan atau respon atau memberikan pendapat saya terkait dengan pertanyaan pertama. Siapa? Sultan ya. Apakah beliau tidak setuju ya dengan pembatasan akses di media? Nah, menurut saya kalau wacana kebijakan pemerintah untuk melakukan pembatasan akses di berbagai media sosial itu adalah bahagian daripada antisipasi dini dari pemerintah akibat maraknya hoax yang dimana kita sudah dengan hoax tersebut sudah menjadikan tiap-tiap kita bahkan sebagian besar akademisi juga sudah dijadiin dengan hoax tersebut menjadi sebuah community post community syndrome. Jadi ada sebuah
hoax itu telah membuat kita seolah-olah sesuatu yang salah itu menjadi kebenaran tanpa kita harus cross check. Jadi kita tahu juga bahwa aksi tanggal 22 Mei kemarin itu juga banyak berita-berita hoax, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagian daripada upaya ingin memberikan kesan pemerintah itu adalah sewenang-wenang. Maka menurut saya negara yang demokratis itu tidaklah negara yang dimana pemerintah tidak boleh membatasi hak sipil. Tidak demikian. Pemerintah punya kewenangan untuk membatasi hak sipil sepanjang dia bisa memberikan alasan. Sepanjang dia bisa memberikan alasan. Nah, menurut pandangan saya, fair ketika pemerintah khawatir, dan tidak hanya pemerintah, tetapi ini menjadi keprihatinan bersama, keprihatinan kolektif, di mana hoax sudah membentuk, menggiring sebagai sebuah opini seolah-olah menjadi kebenaran. Dan tindakan pembatasan dilakukan oleh pemerintah kemarin secara hukum adalah legitimate. Kenapa? Pemerintah itu salah satu unsur daripada pemerintah itu adalah dia memiliki kekuatan dua, memaksa. Dia boleh memaksa demi, kan yang memilih pemerintah kan kita. Maka dalam hal tertentu yang menurut secara hukum dia bisa mempertanggungjawabkan, dia boleh membatasi hak sipil. Tidak bermakna bahwa pemerintah itu ditampal, ya, tidak bermakna. Artinya karena memang hoax kita yakini, dan bahkan kita juga terjerembab dalam berita-berita bohong di mana seolah-olah rezim adalah salah. Menurut kita adalah pertarungan harus fair, di mana kedua-duanya itu punya kesempatan yang seimbang, dengan tanpa kita mendorong kita untuk memilih 02 hanya karena kita membenci 01 akibat hoax-hoax yang ada tanpa ada konfirmasi. Nah, jadi kalau menurut pandangan saya, pemerintah yang legitimate itu berhak untuk melakukan pembatasan terhadap hak sipil sepanjang itu dibenarkan oleh hukum. Nah, pertanyaan adalah apakah boleh pemerintah secara hukum melakukan pembatasan? Jawabannya boleh. Sifat daripada pemerintah itu kan ada 3. Pertama adalah memonopoli. Boleh pemerintah memonopoli terhadap suatu penyediaan jasa. Misalnya PLN, pemerintah mau menyediakan hanya PLN saja, bukan listrik negara, tidak memberikan akses terhadap perusahaan swasta untuk membangun listrik. Boleh. Karena apa? Karena memang negara konstitusi mengamanatkan, ya, sumber-sumber kekayaan yang menimbulkan dampak besar terhadap rakyat, ya, itu dikuasai oleh negara. Termasuk sifat pemerintah yang berikutnya adalah bisa memiliki upaya paksa terhadap sesuatu. Ya, pernah dengar namanya istilah uang titipan di pengadilan? Misalnya untuk kepentingan umum, pemerintah boleh melakukan pengadaan tanah meskipun setelah bernegosiasi menurut PP, peraturan pemerintah yang diatur, tidak ada titik temu mengenai harga yang pas, maka pemerintah boleh menitip uang di pengadilan. Kemudian tanah saudara itu digusur, dibuat jalan umum. Jadi saudara setuju tidak setuju, dititip uang. Itulah salah satu wujud kewenangan yang diberikan oleh negara, termasuk melakukan upaya paksa, termasuklah dalam hal membatasi media sosial. Mungkin terasa terganggu, ya, mungkin terasa tidak wajar pemerintah, ya, tetapi yakinlah bahwa apa yang dilakukan itu juga bukan sebuah kesewenang-wenangan, karena hoax sudah menjadi sebuah keprihatinan nasional, ya, keprihatinan kolektif. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua tadi terkait dengan pemilih masyarakat yang mengalami gangguan jiwa. Undang-Undang Pemilihan Umum mengatakan bahwa mereka yang menetapkan kriteria orang untuk dapat memilih itu adalah pertama berusia 17 tahun atau telah menikah. Kalau dia belum menikah dengan sudah 17 tahun, maka dia otomatis punya hak pilih. Atau kalau dia belum memiliki usia 17 tahun, belum berusia 17 tahun, sepanjang dia sudah menikah, maka karena dia sudah menikah itu maka terjadi pendewasaan. Dia boleh memilih meskipun belum 17 tahun. Atau yang ketiga adalah dia bukan TNI Polri, dan kemudian yang berikutnya adalah tidak dicabut hak pilihnya. Dengan kata lain, yang tidak di luar daripada itu, yang tidak diatur di situ, berarti dia adalah punya hak pilih. Nah, termasuklah kalangan disabilitas, orang yang tidak mampu, kan tidak dicantumkan dalam undang-undang pemilu sebagai syarat orang yang tidak dikatakan berhak memilih. Oleh karena disable tidak ditetapkan, maka orang yang memiliki keterbatasan disable, termasuk baik orang cacat, bisu, tuli, termasuklah orang mengalami gangguan jiwa, berarti dia punya hak pilih sehingga dia wajib masuk dalam daftar pemilih tetap. Nah, namun jangan lupa peraturan KPU, peraturan Komisi Pemilihan Umum ya nomor 11 tahun 2018 telah menetapkan bahwasanya orang gila seperti apa, orang mengalami gangguan jiwa atau ingatan seperti apa,
yang dapat memiliki hak pilih, yaitu masyarakat dengan gangguan jiwa yang mendapatkan surat keterangan dari dokter. Jadi bukan orang gila yang memang sedang parah-parah, karena orang gila itu juga ada dalam masa-masa dia gila, memang ada kadang-kadang dia juga rasional. Jadi harus ada surat keterangan dokter yang menyatakan di hari H dia adalah normal, berhak memilih, sehingga dia kemudian bisa ditanggung menjadi memiliki hak pilih. Itu pandangan saya. Nanti kita boleh beda pandangan, tidak apa-apa, ya. Saya berikan ke narasumber berikutnya. Memang untuk Bang Indra, Bang, ada 2 pertanyaan tadi, Bang. Dari Sultan tadi itu tentang intinya itu merasa terganggu dengan membatasi segmen. Yang kedua tentang pemilih gangguan jiwa. Dan yang pertanyaan kedua hari ini nih tentang pembungkaman hak untuk berpendapat, ya, Bang. Mungkin bisa dijawab sekaligus closing statement-nya, Bang, yang lebih singkat, Bang. Ya baik, jadi untuk kalau masalah kebijakan tentang medsos tadi sudah dijawab, saya pikir sudah cukup komprehensif. Saya mau masuk tentang yang orang dengan gangguan jiwa memilih. Jadi untuk penyelenggaraan pemilu ini, setiap regulasi yang kita keluarkan, apakah dia membuka ruang, pasti nanti akan ada feedback yang sebaliknya. Jadi tetap ada feedback yang terbalik. Misalnya ketika kita mengatakan bahwa untuk membatasi jangan sampai banyak terjadi kecurangan orang yang tidak berhak memberikan hak pilih, maka untuk memilih harus pakai KTP. Tapi kemudian ada respon lagi di dalam undang-undang, tadi seperti disampaikan Pak Kurniawan, tidak ada pembatasan administrasi sepanjang dia yang pertama warga negara Indonesia, sudah 17 tahun, sudah pernah menikah, kemudian tidak dicabut hak pilihnya, itu dia, dan bukan TNI Polri, itu dia punya hak pilih, dia bisa memilih. Jadi kenapa dibatasi lagi dengan administrasi? Oh harus pakai KTP, harus pakai ini. Tetap ada yang terbalik seperti itu, pendapat yang berbeda. Untuk orang dengan gangguan jiwa memilih, ya, itu kalau saya analogikan supaya enak kita menangkapnya, ini kalau hak memilih ini kan identik dengan hak dipilih. Nah kemarin itu sempat sebelum gugatan judicial review untuk Undang-Undang Nomor 10 tentang pemilihan kepala daerah, Undang-Undang 10 tahun 2016, ada anggapan bahwa orang-orang yang dihukum atau diancam hukuman 5 tahun penjara tidak boleh mengajukan diri menjadi calon kepala daerah. Itu kan kemudian di judicial review. Jadi kenapa kami sudah dihukum, sudah dipenjara, tapi kemudian hak pilih kami kenapa dicabut, hak dipilih kami kenapa dicabut? Nah, jadi akhirnya ketika judicial review ke MK dikabulkan bahwa dia tetap punya hak untuk dipilih sepanjang hak untuk memilih dan dipilihnya tidak dicabut. Bagaimana dicabut? Misalnya untuk Pak Ahmadi, Bupati Bener Meriah, dihukum sekian tahun penjara dan dicabut hak pilihnya. Pak Irwandi dihukum 7 tahun penjara, dicabut hak pilihnya selama 3 tahun. Berarti dia tidak boleh mencalonkan diri untuk jabatan publik selama 3 tahun sejak jatuh vonis. Begitu juga dengan orang dengan gangguan jiwa. Jadi narapidana itu dia bukan karena menjadi narapidana dia tidak bisa dipilih, tapi dia tidak bisa dipilih apabila ada putusan pengadilan yang mencabut hak pilihnya, hak memilih dan dipilihnya. Begitu juga dengan orang dengan gangguan jiwa. Dia jangan karena dengan gangguan jiwa itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat berdasarkan ininya, ya, volumenya, ya. Kemudian ada yang sementara, ada yang temporer, ada yang permanen. Nah, mungkin kalau saya tanya sekarang, kalau ada orang koma, ya, orang koma ini, kita pemilu bulan depan, sekarang dia koma, itu kita masukkan nggak dalam daftar pemilih atau tidak? Pasti kita masukkan kan? Kenapa? Karena dia bisa-bisa pada waktu hari pemungutan suara dia sembuh. Kalau dia tidak kita masukkan dalam DPT, tidak bisa memilih, dia akan menggugat. Kenapa hak pilih tidak diberikan? Sama dengan orang dengan gangguan jiwa. Hari ini dia kumat, tapi kita tahu bahwa dia akan sembuh. Dia tidak permanen. Seminggu dia kasih obat, dia sembuh. Ketika dia sembuh, dia tanya, kenapa saya tidak diberikan hak pilih? Saya datang ke rumah sakit jiwa, saya tanya, tahu nggak siapa presiden? Siapa calon presiden? Tahu? Prabowo, Jokowi, dia bilang. Tahu nggak berapa partai? Tahu dia. 16 partai nasional, 4 partai lokal, tahu. Nah, pertanyaannya lagi, kalau ada orang dengan gangguan jiwa yang sembuh, dia memilih, mana lebih
lebih baik pilihannya dengan orang yang sehat, ya, tidak ada gangguan jiwa, tapi diberikan uang, dia memilih berdasarkan uang yang diberikan itu. Mana yang lebih murni suaranya, mana yang lebih berkualitas suaranya. Jadi, nah, untuk kasus ini sebenarnya itu semuanya ada putusan MK. Jadi dulu ketika tidak diberikan orang dengan gangguan jiwa memilih, kemudian digugat ke MK. Kenapa tidak diberikan? Ternyata banyak orang-orang dengan gangguan jiwa punya kreativitas, bisa mampu bekerja, mampu berfungsi di masyarakat dengan baik. Bahkan kalau Anda tahu, Abraham Lincoln, presiden Amerika, itu menderita gangguan jiwa dan dia mengkonsumsi obat secara rutin. Dan saya tahu di Unsia ada satu orang dokter, ya, S3 dosen, yang dia juga menderita gangguan jiwa. Itu dikatakan oleh orang rumah sakit jiwa. Dia ketika merasa sudah mau kumat, dia datang ke rumah sakit jiwa, dikasih obat, dia balik sembuh dia. Nah, jadi ini yang menjadi dasar pemikiran mungkin untuk sedikit pengetahuan kita. Untuk yang terakhir nih Bang baru Bang, agar lebih disingkat dan jelas nih Bang. Nah, waktu udah mau dekat buka puasa. Baik, mungkin saya hanya menambahkan saja apa yang disampaikan, bahwa ya terkait dengan apa yang misalnya ini kita juga termakan hoax kita kan, gitu ya kan. Nah, jadi memang cukup banyak hoax. Nah, nggak mungkin loh yang orang gila permanen itu bisa mencoblos. Nah, kita sendiri yang generasi sudah waras ini juga terlalu banyak menerima hoax di dalam medsos. Nah, sebenarnya putusan MK itu adalah ketika menyatakan dia diidentifikasi dia. Nah, ada gila permanen, ada kadar gilanya. Nah, semuanya itu punya kadar gilanya. Nah, paling itu dia yang memang jadi hak memilih, jadi punya kewajiban. Penyelenggara pemilu dia punya kewajiban memastikan itu seseorang itu, setiap warga negara yang punya kriteria, punya hak pilih itu dia dapat memilih. Nah, kemudian diadopsi lah pasca putusan MK itu. Nah, semuanya yang dilakukan oleh KPU itu juga punya dasar, ada putusan MK. Nah, tanpa putusan MK juga nggak mungkin KPU melahirkan PKPU-nya. Nah, dan ini yang memang kadang-kadang kita, begitu kita menerima informasi-informasi yang berseliweran, banyak orang gila memilih, tetapi kita yang waras, kita tidak berusaha mencari tahu apa sebenarnya makna daripada putusan MK itu. Nah, maka di akhir, ayo sama-sama kita menjadi lebih waras di era demokrasi yang milenial ini. Dari saya itu saja. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gua tadi sudah dijawab semua. Jadi yang dapat disimpulkan bahwasanya narasi-narasi yang dibangun ke publik terhadap kecurangan dan struktur sistem masif ini tidak akan merubah ke proses penghitungan suara ataupun tidak merubah hasil pemilihan suara. Jadi negara telah memberikan ruang bagi peserta pemilu untuk menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi setiap peserta pemilu yang merasa menolak rekap atau penetapan dari KIP bisa menempuh jalur hukum ke tingkat Mahkamah Konstitusi. Mungkin dengan ini dapat pesan dari panitia bahwasanya kepada penanya tadi, panitia menyiapkan hadiah. Nanti tinggal jumpai panitianya aja. Oke, dengan ini mengingat waktu sudah mendekati buka puasa, saya sebagai moderator dan teman-teman dari ADI mengundurkan diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada moderator dan pemateri kita hari ini. Selanjutnya ini ada penyerahan sertifikat dari Lembaga Analisa Demokrasi Institut kepada pemateri kita hari ini. Mungkin kepada Bapak Kurniawan, juga Bapak Indra dan Bapak Farul Riza dapat mengambil tempat di depan.
Ya.